etimologi arti kata dari percaya. Dan ini masuk pada bagian kedua ketika kita bicara tentang to credit, have confidence. Ya, jadi kita akan melihat bagian ini. Nah, saya sudah menjelaskan tentang 3 primitive root. Kita lihat lebih cepat, pisteo maupun pistis, kata percaya maupun kata beriman dalam bentuk verba atau kata kerja dan kata benda. Nah, percaya sendiri ada 241, sedangkan iman ada 243 kali diucapkan dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Dan semua ini dipengaruhi oleh kata pieto, di mana kata pieto itu artinya God's divine persuasion, di mana Allah membujuk, meyakinkan, berusaha menyenangkan, menenangkan, menyogok, menjadi yakin, dan menaati. Jadi dua kata ini dipengaruhi oleh pieto. Oke, kita akan melihat pada kali ini adalah pada bagian kedua. To credit, have confidence. Kemudian ada yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Dan semua ini dibingkai oleh apa? Experience with God, di mana pengalaman kita dengan Tuhan, di mana Tuhan masuk dalam hidup kita untuk apa? Persuasif, untuk membujuk, mendorong, memberikan impuls-impuls supaya apa yang terjadi itu merupakan keyakinan kita bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Coba kita melihat bagian kedua ini, to credit atau have confidence. Ya, kalau kita melihat, berarti kalau to credit artinya kita mempunyai sesuatu ya yang ada di tangan kita. Kita have credit, kita punya kredit, kemudian yang apa yang ada di tangan kita itu menjadi kepastian sehingga kita tenang. Ya, artinya apa? Kita punya iman, percaya yang kuat dengan Tuhan, lalu kita memiliki confidence, kita memiliki akan percaya diri bahwa semua itu akan terjadi atau berlangsung dengan baik bagi kita. Ya, ini merupakan sebuah garansi yang membuat kita percaya diri dan tenang, ya, tidak lagi bingung. Ya, ketika Tuhan berkata jangan takut, itu artinya apa? Kamu harus mempunyai kredit, kamu harus mempunyai iman yang kuat sehingga apa? Timbullah percaya diri itu dalam kehidupan kita. Ya, saya akan menggambarkan ini ketika murid-murid menghadapi badai di tengah danau. Ya, ketika itu terjadi kemudian apa? Kalau mereka memiliki Tuhan dalam kehidupan mereka, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, walaupun dalam kondisi Tuhan tertidur, mereka tetap akan tenang. Tapi yang terjadi adalah apa? Mereka tidak tenang, dan akhirnya mereka berteriak membangunkan Tuhan dalam perahu itu. Dan akhirnya apa? Ketika ada Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu bukan tidur karena kita tidurkan dia, tetapi dia bangun, dia bisa beraktivitas bersama-sama dengan kita, maka danau itu akan tenang. Seperti kita lihat di gambar ini, bersama Yesus kita tenang. Nah, bagaimana caranya kita memiliki kredit, kita memiliki keyakinan, kita memiliki iman yang artinya seperti ini, yang membuat kita akan tenang, artinya percaya diri. Itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Ketika Allah berkata Immanuel, bahwa Allah dalam Kristus menyertai kita, itu merupakan sebuah kredit. Tapi bagaimana kredit ini kita masukkan dalam kehidupan kita sehingga kita mempunyai kredit. Saya membayangkan seperti misalnya kita meminjam di bank, kita kredit 100 juta. Dengan uang 100 juta itu, maka kita bisa melakukan banyak hal dalam level 100 juta itu. Kita bisa melakukan usaha dengan modal dengan 100 juta itu maksimal. Tapi kalau kita ingin bertambah, kita harus menambah lagi kredit kita menjadi 1 miliar. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu, menghadapi segala badai cobaan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita. Dengan apa? Modal ini kita bisa putar uang dan kita bisa mendapat keuntungan daripadanya. Saya bisa menggambarkan seperti itu. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah film refleksi dari Another Side of Heaven. Nah, ini adalah tempat di mana sang penginjil muda tadi untuk bisa melayani di pulau-pulau kecil di daerah Fiji. Ya, di situ dia mengajak jemaat yang hanya beberapa keluarga satu pulau, ya, untuk bisa mendengar akan firman Tuhan. Pelayanannya luar biasa dan banyak orang mendapat berkat daripada pelayanannya ke pulau satu, ke pulau lain lagi. Ich stehe kurz vor der Abschlussprüfung.
Dia bisa mengajar anak-anak untuk membaca, menulis, dan sebagainya. Banyak mereka kerjakan dalam pelayanan penginjilan. Bahkan dia membaptis orang yang percaya kepada pemberitaan firman yang dia lakukan. Nah, dari pulau ke pulau dia jalan dan mereka melayani. Tapi apa yang terjadi? Pada suatu waktu ketika mereka sedang dalam perjalanan ke pulau yang lain, di situ ada badai yang luar biasa. Badai itu menghancurkan mereka, membolak-balikan mereka. Suatu badai yang bisa menghancurkan, membunuh mereka. Dan akhirnya apa? Karena badai saking besar, mereka keluar dari perahu, mereka harus meninggalkan perahu dan berenang. Ini fakta dan kenyataan bahwa tidak selamanya to think to be true dalam pengertian seperti yang kita harapkan, tetapi kenyataan yang ada bahkan bertolak belakang dengan itu. Ya, tetapi bagaimana kita ketika memiliki kredit yang luar biasa, kita akan merasa confidence dengan apa yang terjadi. Nah, John ini ketika dia berenang begitu luar biasa, dia mau mencapai daratan, mencari keselamatannya, dia kadang-kadang sudah mulai lemah dan tenggelam. Tetapi entah bagaimana ada sebuah tangan yang selalu menariknya ke atas. Terus dia berjuang lagi untuk apa? Mencapai pulau yang dia sudah lihat di depan. Oh, ada sebuah pulau. Ya, bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa dalam pelayanan pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, ini adalah kedua temannya yang menyertai dia dalam satu perahu mereka. Dan akhirnya apa? Mereka menarik dia ke atas. Ya. Dan luar biasa adalah kata-kata yang diungkapkan di sini ya oleh Kolipoki ini. Dia katakan apa? Kadang Tuhan menenangkan badai diteduhkan, mereka aman. Kadang juga dia menenangkan kita yang lagi marah, kita yang lagi mangkel dan sebagainya. Tapi kadang juga dia bilang apa ya? Kadang berenang ya. Ya, orang yang punya kredit percaya Tuhan yang luar biasa akan melihat bahwa semua peristiwa dalam kehidupannya itu adalah bagian daripada pembelajaran iman, peneguhan iman dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak pernah lagi merasa putus asa dan hilang pengharapan. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan itu akan membawa dia dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Walaupun di tengah-tengah itu ada pergumulan dan tantangan yang luar biasa. Ya, sehingga to credit, have confidence. Saya harus meningkatkan kredit saya sedemikian luar biasa supaya apa? Ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan saya, tidak akan membuat saya goyah, tapi saya tetap teguh. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dia katakan itu kepada Thomas. Dan dia mau katakan apa? Kalaupun engkau tidak melihat buktinya, tapi engkau tetap percaya, itu artinya apa? Ada sebuah kredit yang masuk dalam kehidupanmu, iman ini dalam kehidupanmu yang kuat. Sehingga walaupun saya tidak melihat, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, ini adalah saya mau ambil peristiwa yang unik dan luar biasa dalam Alkitab ketika kalau kita melihat ini adalah Ishak. Ishak ketika dia punya kebiasaan, Ishak ini adalah apa? Dia dikatakan di dalam Kejadian pasal 24 ayat 63 berkata gini. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Orang berbicara ini hanya berkata, oh, Ishak hanya berjalan-jalan di padang. Dia hanya berjalan-jalan. Ternyata tidak. Dalam King James menerjemahkan, and Isaac went out to meditate in the field. Artinya apa? Ketika Ishak ya keluar dan dia bermeditasi di padang. Dia bukan hanya sekedar jalan-jalan melihat pemandangan dan menikmati, tapi dia meditate. Dia bermeditasi. Ya, luar biasa karena ini hanya satu-satunya kata yang dipakai dalam Perjanjian Lama, ya, kata to meditate ini. Kalau kita melihat dari sini kita bisa melihat bahwa su'ah itu artinya apa? To meditate. Yang punya kata satu-satunya ada di dalam Perjanjian Lama. Dan kata ini bentuknya adalah verb call infinitive. Artinya apa? Merupakan hasil yang diinginkan dari sebuah perikop bahwa
Penting sekali kata meditate ini. Bahwa Ishak dia keluar, dia bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi dia bermeditasi. Apa yang dia meditasi? Dia melihat bagaimana Tuhan, dia meditasikan itu, dia refleksikan dalam hatinya. Oh, Tuhan itu sudah memimpin ayahku Abraham dengan luar biasa. Dan dia juga akan memimpin saya. Dia melatih imannya terus. Dia meditasi iman, melatih iman, membangun iman dalam hidupnya. Itu sebuah kredit yang luar biasa. Dan kredit itu yang akan dia pakai dalam seluruh kehidupannya untuk tetap teguh dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat kehidupan Ishak ini kan kehidupan yang luar biasa. Ya, dia luar biasa. Saya coba tunjukkan kepada kita. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Artinya apa? Orang yang kalau punya kredit, punya iman yang luar biasa karena hasil meditasinya dengan Tuhan. Dia belajar firman dengan meditasi dengan Tuhan. Punya hubungan yang langsung dengan Tuhan. Gak usah khawatir, dia akan diberkati 100 kali lipat, saudara. Pertama, dia gali sebuah sumur. Akhirnya dia menamakan sumur itu Esek. Karena di situ ada apa? Contention, artinya pertengkaran dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menggali sumur yang kedua. Dia katakan sumur itu Sitna. Kenapa? Karena di situ artinya kedengkian, strife, ya, dengki ada di situ. Dia diminta oleh orang-orang sekitarnya, dia serahkan saja, dia serahkan aja dua sumur ini. Dia tidak mau berpolemik dengan orang di sekitarnya, tapi dia pentingkan bagaimana dia dengan Tuhan. Dia meditasi terus dengan Tuhan. Ya, hal ini yang dibangun oleh Ishak, dan pada waktu ketiga dia bangun sumur dan dia katakan Rehobot. Orang-orang yang di sebelah-sebelahnya, yang di sekelilingnya sudah tidak mau lagi karena mereka sudah dapat dua sumur yang luar biasa. Akhirnya apa? Sumur ketiga dia katakan Rehobot, artinya kelegaan, keleluasan. Ya, wide place or stretch. Ya, artinya apa? Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jalan yang lapang, keleluasaan bagi si Ishak ini. Dan itu dia apa? Dia bangun dengan dia terus-menerus punya kredit dengan Tuhan. Iman yang terus-menerus dia bangun di hadapan Tuhan melalui meditasi. Dan sumur yang keempat dikatakan Sheba, atau kita kenal dengan Barsheba, yang artinya apa? Dia punya sumpah perjanjian damai dengan orang di sekitarnya, tidak akan mengganggu dia. Saudara yang terkasih, ketika kita membangun sebuah kredit iman yang luar biasa, Tuhan akan membawa kita dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lainnya karena percaya kita. Dan saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kejadian pasal 27 dan Ibrani ini. Nah, Kejadian 27 ini bercerita tentang ketika Yakub sudah mendapatkan hak kesulungan. Lalu Esau ini menjerit dan minta hak kesulungan, tapi tidak bisa diberikan lagi. Ya, tapi ayat 40 dikatakan gini. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Artinya Esau akan menjadi hamba daripada Yakub. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari temukmu. Ya, ini sebuah kata-kata atau sebuah janji atau sebuah nubuatan yang luar biasa dari Ishak ini dan akan digenapi. Apakah digenapi? Karena apa? Saksi iman pada Ibrani pasal 11 ayat 20 dikatakan bahwa karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dia memberikan berkatnya kepada Esau, dan luar biasa karena imannya dia membuat seperti itu. Ya, kita melihat apa yang disebutkan dengan tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu daripada tembukmu. Artinya kuk yang akibat dia sudah menyerahkan hak kesulungan itu bisa dilepas, dan dia memiliki hak kesulungan seperti itu. Ya, nah coba kita lihat apa yang terjadi ketika kita melihat dikatakan berkat Yakub dan Esau. Saudara yang terkasih, kita coba perhatikan baik-baik. Berkat Ishak itu berkat kesulungan, dan itu dibagi atas Yakub, ya, yang memilikinya, atau Esau yang dulunya harusnya dia miliki tetapi dijual. Nah, Yakub melahirkan 12 suku Israel, ada Lewi di dalamnya, ya. Kemudian ada Musa, dan akhirnya Yosua. Ya. Yosua membawa mereka masuk kepada tanah Kanaan. Itu berkat kesulungan di mana dia memperoleh tanah Kanaan. Tetapi Esau, dia punya anak adalah salah satunya Elifas, Bani Edom. Ya.
Nah, kalau Yosua dapat tanah Kanaan, Esau dapat apa? Dan di mana buktinya bahwa Esau ini mendapatkan berkat double porsi itu, berkat kesulungan itu dikembalikan kepadanya, artinya dia dapat juga. Di mana kita bisa melihatnya? Nah, sekarang kita melihat bagaimana dengan Esau. Dikatakan begini, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, di dalam Kejadian pasal 36 ayat 15 dikatakan, inilah kepala kaum-kaum Bani Esau, keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, dan kepala kaum Kenas. Ya, ada Kenas di situ. Nah, kalau kita lihat dari Ishak ini ada dua, berarti ada Esau dan juga ada Yakub. Yakub ini Israel, sedangkan Esau itu Edom. Dan anak-anaknya Esau adalah Teman, Omar, Zefo, dan Kenas. Ya, oke, kita coba simpan itu dulu. Tetapi di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Ingat, ini lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Loh, bayangkan, keturunannya daripada Kaleb ini akan memilikinya. Kecuali dikatakan di pasal 32 ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Kaleb bin Yefune orang Kenas dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat, jika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melepaskan kuk itu. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat suku, inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Lalu dikatakan Kaleb bin Yefune itu apa? Orang Kenas itu. Sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati, ya, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, Allah Israel dengan sepenuh hati, maksudnya begitu. Jadi Kaleb ini adalah orang Kenas. Kaleb orang Kenas, dan akhirnya apa? Kaleb dia yang meminta akan Hebron. Dan saudara tahu Hebron itu apa? Hebron adalah tempat Abraham membeli tanah untuk pekuburan Sarah, tempat dimakamkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu tanah itu sebagai pelambangan ketika Abraham membelinya, dia sudah membeli dari orang di sekitar situ, orang Filistin di sekitar situ, dan dia mendapatkan Hebron itu dengan upah dia membeli. Itu gambaran daripada aku beli sepotong tanah ini, tapi aku akan kuasai, keturunanku akan kuasai seluruh tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? Kaleb, si orang Enas, keturunan daripada Esau, melepaskan kuk yang ada padanya. Karena apa? Dia punya hati yang terpaut pada Tuhan, yang terus-menerus dengan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang Ishak, kita melihat bagaimana dia belajar terus, dia meditasi dengan Tuhan. Tapi itu melahirkan satu kesungguhan hati bagi Kaleb, di mana akhirnya apa? Dia melepaskan kuk yang ada. Saudara yang terkasih, ketika kita belajar semua ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya ketika berkat Ishak itu juga sampai kepada Esau, bahwa melalui imannya berkat Ishak itu juga turun kepada Yakub dan juga turun kepada Esau, di mana Kaleb akhirnya mendapat Hebron, tempat di mana awalnya Abraham membeli tanah itu dari orang sekitarnya, yang menunjukkan dia akan mendapatkan seluruh tanah itu, yaitu apa? Keturunannya. Saudara yang terkasih, ini dua berkat kesulungan yang luar biasa yang ada dalam Ishak. Dan ini adalah iman Ishak yang melihat jauh ke depan, iman yang menembus keterbatasannya pada saat itu dan membuat sebuah terobosan yang luar biasa bagi anak-anaknya, Yakub dan Esau. Saudara, kita harus bangun iman kita. Yang ada apa? Iman harus memiliki kredit yang cukup besar. Kita bangun terus iman kita. Supaya apa? Kita punya kepastian, kita punya ketenangan di dalam berjalan dengan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan semua ini, saya mau minta kita merefleksikan ini, kata-kata ini. Maukah kita terus membangun iman kita dengan senantiasa meditasi firman, sehingga firman itu masuk dalam kehidupan kita serta bertumbuh dengan kuat, karena kita merenungkan firman itu. Dan saya berharap ini nyata dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita
membawa iman yang kuat dalam hidup kita untuk menata akan setiap kehidupan kita ke depan yang kita tidak tahu, tapi kita yakin bahwa keteguhan iman kita karena kita terus-menerus membangun kredit dengan Tuhan. Kita terus membangun kredit iman kita untuk terus-menerus teguh di hadapan Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk melatih kita untuk terus-menerus meditasi firman, untuk terus membangun iman kita dari dalam supaya kita kuat ketika kita menghadapi pergumulan di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.